Ketua KPK Firly Bahuri dinyatakan melanggar kode etik pimpinan KPK terkait larangan gaya hidup mewah. Dewan Pengawas KPK menjatuhi sanksi ringan pada Firly berupa teguran tertulis 2 dalam sidang putusan pada Kamis kemarin. Menghukum terperiksa dengan sanksi ringan berupa teguran tertulis 2, yaitu agar terperiksa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan agar terperiksa sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan mentaati larangan dan kewajiban yang diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Bagaimana? Mungkin ada yang mau disampaikan? Ketua Majelis yang saya hormati, anggota Majelis yang saya hormati, saya pada kesempatan hari ini saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin tidak nyaman, dan saya tentu tadi putusan saya terima, saya pastikan bahwa saya tidak akan pernah mengulangi itu. Terima kasih. Ketua KPK Firly Bahuri mendapatkan sanksi tidak dapat mengikuti program promosi, mutasi, rotasi, dan tugas belajar selama 6 bulan. Sementara itu, usai sidang, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean menyatakan dugaan gratifikasi Ketua KPK tidak terbukti. Dewan Pengawas KPK hanya mengadili yang berhubungan dengan etik. Menanggapi putusan Dewan Pengawas KPK, masyarakat anti korupsi atau MAKI menilai sanksi etik dari Dewan Pengawas KPK seharusnya bisa memacu Firly Bahuri untuk fokus bekerja dan mencetak prestasi. Meskipun ya kecewa, karena saya kan sejak awal waktu sidang pertama kali sebagai saksi saya mengajukan permohonan Pak Firly digeser dari Ketua KPK menjadi Wakil Ketua KPK. Namun prinsipnya dari putusan tadi setidak-tidaknya sudah seperti menyandera Pak Firly untuk berbuat baik dan bekerja sungguh-sungguh untuk KPK. Karena kalau dia melanggar sekali lagi pasti hukumannya lebih berat dan bisa jadi go out gitu kan. Dan untuk itu maka mari kita pantau bersama-sama supaya Pak Firly sekarang fokus kerja dan melakukan prestasi. Karena ini kan sebenarnya jeweran untuk beliau. Karena selama 1 tahun ini kurang banyak prestasi dan kepercayaan masyarakat sangat turun. Putusan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI soal adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Firly karena naik helikopter mewah milik perusahaan swasta dalam perjalanan pribadinya di Sumatera Selatan. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Terbukti melanggar etik, Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi ringan kepada Ketua KPK Firly Bahuri berupa teguran tertulis. Bagaimana dampak putusan etik pada Ketua KPK terhadap reputasi KPK? Kita bahas bersama Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Selamat malam, Bung Boyamin. Selamat malam, Sofia. Tadi kami terus berusaha untuk menghubungi pihak KPK, namun hingga saat ini belum kunjung merespons. Jadi kita ngobrol berdua saja ya, Bung Boyamin ya. Tadi Anda bilang milik kita berdua. Kita berdua saja. Tadi Anda bilang bahwa harus jadi evaluasi untuk pribadi Ketua KPK Firly Bahuri karena kalau sekali lagi dia bisa, saya kutip Anda, go out. Anda yakin bisa seperti itu? Yakin, karena sekali lagi pelanggaran itu kan istilah saya kan kartu kuning pertama sudah ada, kartu kuning kedua kan kartu merah kan gitu kan. Nah apalagi kalau pelanggarannya nanti lebih berat misalnya kan gitu kan. Dan itu yang sebenarnya saya tetap mencintai KPK. Kalau saya mencintai istri, kalau salah itu kan saya peringatkan, kalau perlu saya jewer istri saya kan gitu kan. Nah saya mencintai KPK dengan cara saya gitu. Kalau ini katakanlah kepercayaan masyarakat itu turun karena 2 akibat. Pertama revisi Undang-Undang KPK, kedua kontroversi Pak Firly dulu ketika terpilih jadi Ketua KPK. Dan bonus berikutnya adalah bukan yang ketiga, ini adalah prestasinya tidak ada selama 1 tahun ini yang bisa dianggap dibanggakan kan gitu kan. Kasus Wahyu Setiawan, Harun Masiku tidak ketangkap kan gitu kan. Itu yang berkaitan dengan itu pun juga penyelidikan yang kepemimpinan sebelumnya tinggal menindaklanjuti. Dan kemudian kemarin OTT di UNJ gagal, bahkan diserahkan polisi dan ditutup oleh polisi juga tidak melakukan apa-apa. Jadi sebenarnya relatif 1 tahun ini tidak ada prestasi sehingga
kecintaan saya kepada KPK itu kan sekarang ini turun. Ya. Dan saya ingin menahan turunnya itu jangan sampai lebih turun lagi. Minimal itu gitu kan. Dan mudah-mudahan ke depan sedikit naik kan gitu kan. Dan bahasa saya itu ambil hikmah dan manfaat ini mudah-mudahan Pak Firly menjadi terlecut, terpacu dan kemudian melakukan kerja-kerja prestasi dan tidak tabu lagi terhadap OTT. Ya. Karena gara-gara tabu OTT, Joko Chandra melenggang kangkung, bisa menyuap oknum jaksa, bisa menyuap oknum polisi, dan sekarang KPK jadi penonton. Oke. Kan? Ini sangat rugi betul kita ini menggaji KPK dan memberikan amanat kepada KPK. Saya ingin kembali tentang putusan sanksi ringan ini. Sebenarnya walaupun dari pihak LSM atau seperti teman-teman dari Maki waktu itu kan mendorong bahwa harus ada hukuman yang cukup signifikan begitu. Anda mintanya kalau bisa jangan jadi ketua lagi. Tapi kalau dilihat dari sejarah putusan tentang pengadilan etik Dewan Pengawas KPK dengan pimpinan KPK itu kan rata-rata selama ini memang ringan-ringan saja. Waktu dulu Pak Antasari Ashar, lalu Pak Abraham Samad, itu kan ringan-ringan saja. Masa iya sih untuk Pak Firly ini kemudian Anda kok kemarin sempat menyatakan harusnya lebih berat daripada sanksi saat ini? Ya sebenarnya saya pun sudah menduga sejak awal. Paling nanti putusannya ringan kalau berkaitan dengan konten yang saya laporkan yaitu dugaan hidup mewah. Ya. Karena itu kan menjadi perspektif masing-masing orang bisa berbeda mewah dan tidak mewah itu kan. Dan itu biasa kemarin pro kontra segala macam. Dan tapi apapun kalau kemudian temuan saya tentang helikopter itu tidak saya masukkan Dewan Pengawas kan tidak ada catatan apa-apa kan gitu kan. Sehingga tidak menjadikan sesuatu ke depan untuk bisa dipakai untuk meminta lebih baik. Maka ya saya masukkan ke Dewan Pengawas. Dan menurut saya ini sudah letupan dari Dewan Pengawas ini menurut saya cukup signifikan. Artinya tadinya diragukan apa mampu akan menyidangkan aja kan diragukan kan gitu kan. Okay. Dan ini sudah disidangkan dengan terbuka diputus dan banyak hal kemarin kalau di putusan itu kan sesuatu yang menurut saya itu banyak menohok Pak Firly. Tentang klaim misalnya ini sudah direncanakan sejak awal. Karena lebaran corona maka tidak bisa pulang kampung, tidak bisa ziarah ke makam orang tuanya. Nah, artinya sudah direncanakan sejak awal. Tapi di sisi lain ketika kemudian tidak beli tiket pulang pergi, berarti kan memang ada dugaan ini memang sengaja dalam pengertian besok pulangnya pakai helikopter dari Palembang ke Jakarta kan jadi gitu. Dan itu dimuat dalam putusan sangat jelas sehingga Dewan Pengawas itu seperti orang dewasa kira-kira mau dikibuli oleh anaknya tapi kemudian tahu gitu kamu itu ngibul gitu kan ini sudah luar biasa Dewan itu menurut saya sebenarnya lebih akseptasi gitu. Jadi menurut Anda bagian ini tidak lolos dari Dewan Pengawas walaupun sanksinya ringan ya? Iya dan itu dan SP2 itu kalau karyawan kan sudah tinggal SP3 kan gitu kan. Baik. Harusnya kan ada SP1 dulu kan ini kan langsung meloncat SP2 itu artinya Dewan Pengawas tidak cukup kalau ini hanya SP1 kan gitu kan. Sayang sekali malam hari ini kami tidak punya narasumber dari KPK untuk merespons apa pernyataan Bung Boyamin. Tapi begini, Anda tadi bilang bahwa kekecewaan Anda sudah dalam, gimana caranya supaya tidak jatuh lebih dalam lagi. Saya bayangkan kekecewaan Anda ini juga pasti dirasakan oleh publik secara luas, pegiat anti korupsi. Nah, ke depannya KPK Anda akan melihat KPK akan jadi seperti apa di masa kepemimpinan Pak Firly setelah ada sidang kode etik ini? Ujian pertama yaitu kasus Joko Chandra. Ya. KPK berani mengambil alih dan melakukan penyidikan baru nggak terhadap orang-orang yang diduga belum tersentuh oleh kepolisian maupun oleh Kejaksaan Agung. Itu aja ujiannya ini nanti kita lihat. Tapi kalau itu masih mereka berdebat di dalam dan kemudian bahkan timbul faksi-faksi antara setuju dan tidak setuju, malah lebih asik untuk berdebat tapi tidak ada kerja-kerja nyata, ya inilah ujiannya. Kapan kok kita nanti sebenarnya ini dua momentum yang waktunya kebetulan bersamaan. Nah ini kan sebagai sama saya diuji ketika saya diberi data oleh orang-orang yang mempercayai saya. Berani ngungkap nggak Joko Chandra? Nah saya mudah-mudahan lulus ujian. Nah ini sekarang KPK sekarang ujiannya. Bisa lulus ujian nggak nanti? Seperti kemarin saya waktu Dewan Pengawas itu kan saya bergurau dengan Pak Haryono. Kalau dulu di Mahkamah Konstitusi saya sering diuji untuk bisa menang atau tidak.
Nah, Kalau sekarang ini? saya balik waktu itu Pak Haryono nanti lulus nggak ini ujian untuk jadi Dewan Pengawas. Saya ketawain beliau begitu, beliau juga Baik. ketawa gitu. Jadi ini semua kita ujian dan mari kita uji KPK ini nanti bisa diharapkan atau tidak. Kalau memang tidak bisa diharapkan ya bisa aja kita minta kepada Presiden atau Dewan Pengawas untuk memberhentikan semua diganti orang-orang baru kan bisa aja. Baik. Apa yang dunia ini tidak bisa berubah kan gitu Sophia. Oke, kita nantikan apa sepak terjang KPK selanjutnya khususnya untuk kasus Joko Chandra. Bung Boyamin, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat terus ya. Dan mudah-mudahan pemberantasan korupsi lebih baik. Kita doakan bersama. Itu yang kita harapkan.